Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Weni Mistari Karamawati, Eskom, Mkom, MSc, selaku dosen mata kuliah praktikum basis data lanjut. Perkenalkan nama saya Catherine Tristiana Putri dari program studi D3 PJJ IT dengan NRP 312451161. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik UTS yaitu function dan juga prosedur. Ya, mungkin saya bisa langsung share screen. Baik, di sini saya sebelumnya sudah membuat, kelompok saya sudah membuat eh, database dengan tema job portal. Di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa tabel, ada company, job categories, job seeker, job jobs dan juga user. Nah, di sini saya akan membuat functionnya dan juga prosedurnya. Mungkin saya bisa langsung mulai ke query tool-nya. Di sini saya eh, sudah membuat function. Nah, functionnya itu untuk membuat tabel calculate job match score. Ya, di sini tujuan untuk pembuatan calculate job match score ini untuk menghitung skor kecocokan match score antara job seeker dengan lowongan pekerjaan. Untuk parameternya sini ada pseeker, ITP data integer, selanjutnya ada pjob ID dengan tipe data integer juga. Nah, untuk pseeker ini sendiri itu diambil dari job seeker, sedangkan dari pjob ID ini diambil dari job. Nah, untuk returnnya sendiri ini menggunakan integer karena tipe datanya integer. Nah, untuk cara kerjanya, nah yang pertama eh, data ini sendiri mengambil data skill dan education dari job seeker. Lalu divalidasi apakah seeker dan job ini ada di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. Ya, di sini eh, saya membuat create atau replace function, yaitu sendiri ada dua, berdasarkan dua kriteria. Yang pertama ada skill match, itu max-nya 60 poin. Nah, jika seeker punya skills, maka poin lebih tinggi. Ya, dan yang kedua ada education match, itu max-nya adalah 40 poin. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga poin. Nah, untuk kriterianya sendiri ada SMA itu 10 poin, D3 itu 20 poin, S1 itu 30 poin, dan S2 atau S3 itu 40 poin. Nah, sini untuk functionnya. Ini sudah sini yang tadi saya sempat jelaskan. Untuk kriterianya ada SMA 10 poin, D3 ada 20 poin, S1 30 poin, S2 dan S3-nya kita pisahkan nanti. Kalau bisa di satu ada error, itu 40 poin masing-masing S3 dan S2-nya. Ya, selanjutnya, sebentar, yaitu kita akan lanjut ke function berikutnya. Nah, untuk function berikutnya itu ada get job rekomendasi. Kita run dulu. Di sini sudah berhasil. Nah, saya akan lanjut menjelaskan untuk yang get job rekomendasi ini. Oke. Ya, untuk tujuannya sendiri, ini untuk mendapatkan daftar rekomendasi job terbaik untuk job seeker berdasarkan match score-nya. Di sini parameternya itu ada dua. Dari seeker, itu tipe data integer, itu diambil dari job seeker juga. Sama kayak sebelumnya, yang calculate job match score. Nah, terus ada p-limit, itu dari tipe datanya integer, dan itu jumlah maksimal job yang ditampilkan. Nah, di sini ada return tabelnya, ini juga cukup banyak daripada sebelumnya. Di sini ada
untuk returnnya sendiri ada job ID, title, job ID itu ID lowongan, title itu judul pekerjaannya, company name, nama perusahaan, terus locationnya, lokasi pekerjaan, min salary itu gaji minimum, max salary itu gaji maksimum, dan max score-nya skor kecocokan diurutkan dari yang tertinggi. Untuk cara kerjanya sendiri itu, yang pertama dia mengambil semua job yang aktif yang ada di datanya, dan kedua itu menggunakan join dengan tabel company untuk mendapatkan nama perusahaan. Yang ketiga, dia menghitung match score untuk setiap job menggunakan function calculate job match score yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi mereka masih berkorelasi. Dan yang keempat itu ada mengurutkan berdasarkan match score yang tertinggi. Nah, itu sebelumnya sama dengan menggunakan sama sebelumnya dengan kayak calculate job match score itu kan menghitung dari skor yang tertinggi. Dan yang terakhir itu membatasi hasil sesuai parameter limitnya. Di sini yang sebelumnya saya jelasin itu mengambil apa dari join. Nah, di sini ada join company, on company ID, company ID. Ya, itu kan diambil dari company-nya untuk mendapatkan nama perusahaan. Seperti itu. Dan di sini juga ini sudah berhasil. Jadi kita akan berlanjut ke yang selanjutnya, yaitu function get job kategori. Nah, bikin dulu. Ya, di sini kami berhasil. Nah, untuk get job kategori ini tujuannya yaitu untuk mendapatkan semua lowongan pekerjaan aktif dalam kategori tertentu. Parameternya sini cuma satu, yaitu kategori ID dengan tipe data integer. Beda sama yang sebelumnya, itu kan parameternya banyak. Ya, ini sama kayak yang calculate job match score, nggak terlalu banyak untuk parameternya. Nah, di sini returnnya eh, sama seperti sebelumnya, cuman beda di bagian match score-nya. Jadi ini nggak ada match score-nya. Nah, yang pertama ini ada job ID integer untuk ID lowongan juga, title, judul pekerjaan, company name, nama perusahaan, location itu lokasi, dan salary, dan max salary-nya, gaji minimum dan gaji maksimumnya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini, itu ada filter job berdasarkan kategori ID, terus itu cuma diambil job yang aktif. Di sini eh, cara mengetahui aktif atau enggaknya itu nanti jika aktif hasilnya adalah true. Ya, ketika itu join dengan tabel company untuk nama perusahaan. Di sini menggunakan join mengambil dari data company untuk nama perusahaannya sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu urutan dari job ID terbaru. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa untuk functionnya sendiri saya cuma membuat tiga. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke prosedur. Dan untuk prosedur sudah sekitaran. Nah, untuk prosedurnya ini sendiri sudah berhasil ya. Nah, untuk prosedur sendiri di sini dengan tabel apply to a job, apply to job. Ya, tujuannya itu untuk memproses lamaran pekerjaan dari user ke job tertentu. Di sini ada dua parameter, ada pjob ID integer dan juga puser ID integer. Nah, di sini untuk job sendiri itu diambil dari lowongan yang dilamar, itu ada database-nya di sini dari job. Nah, sini ada juga user diambil dari tabel.
yang sudah dibuat dari user. Ya, untuk return-nya sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya di function, untuk prosedur sendiri nggak ada return-nya, nggak ada return value-nya, tapi menampilkan notice message, misal notice pesan. Nah, cara kerjanya yaitu eh, prosedur ini untuk memvalidasi job, kayak cek apakah job access ini masih aktif atau enggak. Terus juga memvalidasi user, cek apakah user adalah job seeker. Nah, itu diambil dari job seekernya, dari tabel job seeker. Yang ketiga, ambil detail dari job. Nah, dapat judul, job, dan nama company-nya. Itu diambil datanya. Dan terakhir itu log proses, menampilkan notis bahwa lamaran berhasil diproses. Nah, di sini juga ada untuk prosedur di sini ada semisalnya job itu tidak ditemukan atau tidak aktif. Nanti dia akan menampilkan error raise exception. Nah, jika user itu bukan job seeker, dia akan menampilkan juga yang sama. Kalau sama seperti job yang tidak aktif, yaitu raise exception. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk prosedur update job status. Oke, di sini berhasil. Kita lanjutkan. Nah, untuk update job status ini tujuannya yaitu mengubah status aktif atau nonaktif dari sebuah lowongan pekerjaan. Parameternya sini ada dua, yaitu job job ID diambil dari lowongan yang akan diubah, terus ada juga aktif. Ini pakai tipenya boleh yang jadi true atau false. Nah, untuk true-nya sendiri itu untuk aktif, sedangkan false-nya itu untuk non-aktif. Mungkin seperti sebelumnya nih, yang ada di uh, prosedur yang pertama, apa itu job. Di sini kan dijelaskan kalau misalnya tidak aktif itu dia akan menampilkan error raise exception. Kalau misalnya bukan job seeker juga, dia akan menampilkan raise exception. Seperti itu. Nah, untuk returnnya sendiri sama, dia tidak ada karena untuk prosedur sendiri, dia lebih tepatnya untuk menampilkan pesan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, untuk cara kerjanya sendiri, itu mereka, prosedur ini mengambil info job dapat dari dap- didapatkan dari titel dan juga status lama, ngevalidasi apakah job ini eksis, terus yang ketiga ada update status, ubah si aktif ini ke nilai baru, dan yang terakhir adalah perubahan tampilan notis status lama dan juga baru. Nah, jika misalnya nih jobnya tidak ditemukan, sama seperti yang sebelumnya yang ada di apply to job, dia bakal menampilkan rest exception seperti itu. Nah, oke. Eh, untuk selanjutnya, saya bakal mencoba untuk ngeran eh, ngeran function dan juga prosedurnya. Tapi di sini saya punya untuk prosedur get new job posting. Mungkin sekarang bisa saya tambahin. Kita coba testing dulu apakah berhasil. Oh, di sini berhasil. Mungkin tapi saya akan langsung coba ke testingnya aja. Nah, testingnya saya coba di bagian function.
Nah, ini untuk function yang pertama, yaitu calculate job match score. Di sini dia ngambil dari job, title, dan kalkulasi match score-nya. Di sini sudah ada hasilnya. Nah, dia mengkalkulasi ya dari job dan juga titelnya. Di sini jobnya ada job ID 123, ada titelnya data back-end developer, data analis, dan juga marketing specialist. Nah, di sini skornya ada 75, 75, 75. Nah, untuk selanjutnya itu kita coba run function dari get job rekomendasi. Yang keluar adalah job, title, company name, location, min salary, max salary, match score. Karena sebelumnya kita kan menambahkan di function get job rekomendasi ini kan return-nya itu kan ada job ID, title, company name, location, min salary, max salary, dan juga match score-nya. Jadi yang keluar waktu kita run untuk mendapatkan hasil yaitu sama dengan return yang sudah kita tambahkan. Terus itu ada job ID, title, company name, location, dan salary, max salary, dan match score. Di sini ada tiga, back-end developer, data analyst, marketing specialist. Nah, untuk company name ada Nova, dan DataWorks. Locationnya sendiri udah ada Jakarta dan Bandung. Dan salary dari 6 dari 5 sampai 6, dari 5 sampai 7. Max salary-nya ada 9 sampai 12 dan match score-nya sama sebelumnya itu 75, rata-rata 75. Nah, kita akan lanjut lagi itu testing untuk get job by kategorinya, function kategori. Nah, di sini keluar. Di sini ada job ID, title, company name, location, min salary, sama max salary. Kembali lagi ke return yang sebelumnya kita buat untuk function ini. Nah, di sini kita cuman kita menambahkan hal yang sama, cuman bedanya kalau yang kecap rekomendasi itu kan menambahkan match score, sedangkan untuk kecap baik kategori ini tidak menambahkan match score-nya, dan ini diambil cuma satu. Nah, di sini diambil cuma data analis, Dutch Nova, Jakarta, main salary, dan max salary-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk testing prosedur. Tuh, sebentar. Di sini testing prosedurnya error. Sebentar. Nah, data berhasil di sini. Seperti yang sebelumnya saya bilang, mohon maaf, sebentar. Aku coba pakai yang ini. Oh, berarti cuma bisa satu. Eh, Hapus. Ini udah tadi. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya prosedur ini berbeda dengan function. Nah, prosedur ini akan menampilkan karena prosedur ini tidak menggunakan return, jadi dia hanya menampilkan notif notif saja, pesan notif pesan bahwasannya lamaran berhasil diproses. Nah, di sini sudah ada notifnya. Lamaran berhasil diproses, user satu seker satu melamar posisi backend developer di Nova Call. Nah, ini sendiri sudah berhasil karena eh, yang kita coba ini kita memanggil dari prosedur tabel apply to job. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bakal coba untuk yang the job status.
errornya. Nah, ini sendiri sebenarnya sudah ada keluar notifnya, cuman ada errornya juga di sini untuk notifnya sendiri ada status job backend developer berhasil dirubah dari T dan menjadi F. Di sini notifnya sudah keluar, cuman ada errornya juga, ada invalidnya. Mungkin saya bisa cari dulu. Mhm. Nah, di sini saya cobanya itu untuk yang langsung run untuk full use case lengkapnya. Karena tadi prosedurnya saya sudah coba satu, itu berhasil. Terus ini saya coba langsung untuk nge-run use case lengkapnya di bagian di skenario job seeker mencari dan melamar pekerjaan. Di sini untuk eh, hasilnya sudah keluar, ada titelnya, ada juga aktifnya. Nah, di sini karena semua aktif, jadi untuk tipe integer, tipe data booleannya yang true itu aktif, false itu tidak aktif. Di sini mengeluarkan hasil bahwasannya untuk titelnya sendiri untuk eh, job-job yang ada itu aktif semua. Seperti itu. Kita coba-coba lagi untuk mulai. Ini terjadi error. Nah, di sini saya mau coba skenario company posting job baru, cuman jadinya error. Cuman ada notifnya bahwasannya lamaran berhasil diproses. Cuman untuk errornya itu invalid transaction termination. Tapi untuk skenario job seeker mencari lamar pekerjaan itu berhasil. Dan itu sudah keluar. Seperti itu. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kurangnya Ibu dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.